Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Warana Jataka. Belajarlah engkau dari dia. Dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang Thera yang bernama Tissa, putra Tuan Tanah. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, suatu hari 30 pemuda Sawathi yang merupakan sahabat satu sama lain membawa wewangian, bunga, dan jubah berangkat dalam satu rombongan besar ke Jetawana untuk mendengar wejangan sang guru. Suatu hari di Jetawana, sang guru menceritakan kisah tentang Tissa yang dikenal sebagai putra Tuan Tanah. Ceritanya dimulai dengan rombongan 30 pemuda dari Sawathi, sahabat dekat satu sama lain yang membawa wewangian, bunga, dan jubah untuk mendengarkan wejangan sang guru. Mereka duduk di bangunan berkayu dan di bawah pepohonan yang rindang, menunggu saat sang guru keluar dari kamar ganda yang harum dan mengambil tempat di balai kebenaran. Dengan penuh hormat, mereka mempersembahkan persembahan, bersujud, lalu mendengarkan dhamma yang dibabarkan dengan penuh hikmat. Tergerak oleh ajaran tentang bahaya kelahiran kembali dan penderitaan yang menyertainya, mereka memutuskan untuk bersumpah menjadi anggota sangga agar dapat mencari pembebasan. Sang guru memberi satu objek perenungan yang tepat bagi mereka. Dan setelah mendapatkan restu Upajaya dan Acarya, mereka ditabiskan penuh. 5 tahun berlalu dalam latihan bersama Upajaya dan Acarya, dan para bikhu muda ini menjadi terampil. Mereka menguasai ikhtisar-ikhtisar, tahu apa yang pantas dan tidak pantas, mampu menunjukkan rasa terima kasih dalam berbagai cara, serta bisa menjahit dan mencelup jubah sendiri. Pada saat itulah, mereka memohon izin untuk bertapa menyendiri, berharap mencapai kebebasan lewat kehidupan petapa. Di antara mereka, Tissa putra Tuan Tanah menunjukkan keraguan. Ia merasa lamban, tidak tegas, dan terlalu mencintai kenyamanan indriawi. Dalam hatinya muncul gagasan untuk mundur. Hidup petapa tampak terlalu keras bagi dirinya. Akhirnya, ia memilih kembali kehidupan biasa, sementara teman-temannya meneruskan perjalanan menuju kehidupan pertapaan. Teman-temannya melintasi wilayah Kosala, bermukim di sebuah pinggir desa yang rimbun selama masa wasa. Dengan disiplin dan perjuangan 3 bulan, mereka mencapai terang batin yang tinggi dan meraih arahat, sebuah pencapaian spiritual yang membuat bumi pun seakan bergembira. Setelah menyelesaikan wasa dan perayaan Pawarana, mereka pulang ke Jetawana, meletakkan pata dan jubah, lalu melaporkan pencapaian mereka kepada sang guru. Mendengar pujian sang guru untuk para murid yang telah bertapa, Tissa tersentak. Rasa kagum dan keinginan baru muncul dalam dirinya. Ia pun ingin mencontoh semangat mereka dan memulai latihan keras. Malam itu, Tissa dipacu oleh hasrat mendadak untuk membuktikan dirinya, berusaha hidup seperti petapa sejati. Ia tidur duduk dan menjaga posisi tubuh demi menghindari kemanjaan, mencoba menunjukkan keteguhan yang baru ditemukan. Namun, tubuh dan kebiasaan lama tak mudah ditipu. Saat tengah malam, ia tertidur dan terjatuh dari tempat tidur, patah tulang paha. Rencana menenangkan diri berubah menjadi penderitaan dan beban bagi rekan-rekannya, sehingga keberangkatan mereka tertunda. Luka yang ia alami menjadi pengingat bahwa semangat yang meledak-ledak tanpa kesiapan fisik dan mental bisa berakhiran buruk. Ketika para bikhu menghadap sang guru dan menceritakan alasan keterlambatan, sang guru menanggapi dengan pengamatan yang penuh kasih. Kasus semacam ini bukan pertama kalinya terjadi. Penyerahan diri yang terlalu mendadak sering membuat seseorang berusaha dengan semangat berlebihan.
lalu terjatuh karena kurang persiapan. Sang guru lalu mengaitkan peristiwa itu dengan sebuah kisah lampau yang menjelaskan pola perilaku berulang. Seseorang yang dengan kebiasaan buruk menunda tugas dan kemudian merugikan kelompok. Kisah lampau itu menjadi cermin bagi Tissa saat ini, memperlihatkan bagaimana tindakan sembrono telah mengulang antar kelahiran. Dalam kisah lampau yang diceritakan, Bodhisatta adalah guru di Takasila dengan 500 Brahmana muda sebagai murid. Para murid dipersiapkan untuk berjalan ke desa, diminta mengumpulkan kayu bakar dan memasak bubur sebelum berangkat. Seorang murid pemalas tidur di bawah pohon, lalu tergesa-gesa memanjat dan merusak cabang hingga serpihan menyakiti matanya. Dalam keadaan setengah sadar, ia membawa kayu hijau yang kemudian membuat api tidak menyala, sehingga seluruh rombongan terlambat dan gagal berangkat tepat waktu. Guru mengutuk kelakuan sembrono itu dan mengajar murid-muridnya lewat syair sederhana yang menasehati belajar dari kesalahan orang lain agar pekerjaan tidak tertunda dan berdampak buruk pada banyak orang. Kisah masa lampau itu lalu dipadankan oleh sang guru kepada situasi Tissa yang menunda keberangkatan teman-temannya karena keterlambatannya sendiri. Sang guru menyatakan bahwa perilaku melalaikan tugas yang muncul saat ini adalah pengulangan dari tindakan lampau, sebuah kecenderungan batin yang berulang laku. Dengan mengaitkan peristiwa kini dan masa lampau, sang guru menunjukkan bahwa kebiasaan tertentu, kecenderungan untuk menyerah pada kemalasan atau untuk bertindak gegabah demi menonjolkan diri dapat mentransmigrasi dan menghalangi kemajuan spiritual sampai kesadaran diperbaiki melalui latihan yang konsisten. Pesan itu memberi para bikhu pemahaman bahwa perubahan sejati butuh perhatian terus-menerus, bukan ledakan semangat sesaat. Tissa sendiri menjadi pelajaran hidup bagi teman-temannya. Dari satu tokoh pemalas yang menyulitkan rombongan di masa lampau, ia berubah menjadi bikhu yang berjuang dengan keraguan. Lalu ingin berubah, namun terjatuh karena kesiapan yang kurang. Transformasi yang diharapkan tidak bisa dipaksakan secara tergesa-gesa. Perubahan karakter memerlukan disiplin harian, latihan yang bertahap, dan pembiasaan yang konsisten. Sementara teman-temannya memperoleh hasil buah latihan dengan meraih arahat, Tissa harus belajar dari proses dan menerima akibat dari tindakannya sendiri. Ia menjadi contoh bagaimana kegagalan bisa menjadi guru ketika disertai dengan introspeksi dan tekad perbaikan yang realistis. Kisah ini juga menunjukkan tanggung jawab kolektif dalam sebuah komunitas spiritual. Satu orang yang lalai atau tidak siap bisa menunda dan memengaruhi keseluruhan kelompok. Karena itu, pembinaan, pengawasan bijak, dan keseimbangan antara dorongan semangat serta kesiapan praktis sangat penting. Guru dan senior berperan menuntun, memberi instruksi, dan menekankan bahwa niat baik harus disertai persiapan yang memadai. Para sahabat yang berhasil meraih pembebasan adalah hasil dari kombinasi antara tekad pribadi, bimbingan yang tepat, dan dukungan komunitas. Tissa mengingatkan bahwa perjalanan spiritual bukan kompetisi untuk pamer kehebatan, melainkan latihan yang memerlukan ketekunan rendah hati. Akhirnya, Warana Jataka mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak muncul dari tindakan tergesa-gesa, tetapi dari konsistensi, kesiapan, dan pembelajaran dari kesalahan. Sang guru menutup kisah dengan mengaitkan masa kini dan masa lampau, sehingga para bikhu menyadari pola berulang yang harus dihadapi. Tissa tidak dipermalukan secara publik, sebaliknya, kisahnya menjadi cermin dan pembelajaran bagi semua yang ingin menempuh jalan suci. Dengan memahami akar kebiasaan buruk dan melatih diri secara bertahap, siapapun bisa menyusun perubahan yang nyata dan bertahan lama.
Cerita ini mengajak pendengar untuk bersabar, mempersiapkan diri, dan menghargai proses latihan spiritual sebagai perjalanan yang berkelanjutan. Solusi yang bisa diambil dari Warana Jataka adalah mengembangkan strategi latihan yang realistis dan berkelanjutan, bukan bergantung pada ledakan motivasi sesaat yang seringkali berujung pada kegagalan. Dalam konteks kehidupan modern, mudah sekali kita terinspirasi oleh contoh luar biasa dan mencoba meniru pencapaian orang lain tanpa memperhitungkan kesiapan fisik, mental, atau kondisi lingkungan. Solusi praktis yang diusulkan oleh kisah ini meliputi merencanakan langkah-langkah kecil yang konsisten, memupuk kebiasaan harian yang mendukung tujuan spiritual, serta meminta bimbingan dan dukungan dari guru atau komunitas. Penting juga melakukan evaluasi jujur terhadap kelemahan sendiri, sehingga upaya transformasi tidak menjadi ajang kepura-puraan. Pendidikan diri yang berkelanjutan, latihan disiplin yang bertahap, serta kesabaran menghadapi kemunduran menjadi kunci agar niat baik berbuah nyata. Selain itu, membangun struktur komunitas yang saling menguatkan akan mencegah satu individu menunda atau menggagalkan usaha kolektif. Dengan begitu, motivasi berubah menjadi praktik yang matang, dan kemenangan batin yang dicapai menjadi lebih tahan lama. Pesan moral dari Warana Jataka adalah bahwa niat baik harus diikuti oleh kesiapan dan konsistensi agar membawa manfaat sejati bagi diri sendiri dan orang lain. Tisa adalah gambaran manusia yang memiliki keinginan mulia namun kurang persiapkan diri, sehingga upayanya tidak berbuah segera. Di sisi lain, para sahabatnya yang tekun menunjukkan bahwa latihan yang bertahap dan disiplin menghasilkan pencerahan. Moral kisah ini meluas ke kehidupan sehari-hari. Jangan tergoda oleh semangat momentum tanpa perencanaan. Jangan biarkan tindakan impulsif merusak tujuan bersama. Dan jangan menilai keberhasilan hanya dari intensitas awal. Kita harus belajar menghargai proses, menerima koreksi, dan menggunakan kegagalan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki metode latihan. Akhirnya, cerita ini menanamkan nilai tanggung jawab pribadi dan sosial, mengingatkan bahwa tindakan kita berdampak pada orang lain, sehingga kebijaksanaan dalam bertindak serta kesiapan yang matang menjadi etika penting dalam perjalanan spiritual maupun kehidupan profan. Kesimpulan yang dapat diambil dari Warana Jataka adalah bahwa transformasi batin adalah proses yang memerlukan kombinasi niat, persiapan, pembinaan, dan latihan berkelanjutan, serta bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian integral dari perjalanan. Tisa menunjukkan bahwa ketulusan niat tanpa kesiapan dapat berujung pada penderitaan dan menunda kemajuan kolektif. Namun, cerita juga memberi harapan bahwa dengan pembelajaran yang jujur dan perbaikan sistematis, perubahan tetap mungkin. Komunitas yang dewasa akan membimbing, menegur dengan welas asih, dan bukan menghukum. Guru yang bijak akan menegaskan perlunya pembiasaan yang realistis. Di dunia modern yang serba cepat, Warana Jataka mengingatkan kita untuk menanamkan disiplin, merancang rutinitas yang mendukung tujuan, dan tidak terjebak dalam sekadar menunjukkan semangat tanpa substansi. Dengan demikian, inti pesan cerita adalah mengutamakan ketekunan dan kesiapan di atas ledakan motivasi, sehingga hasil yang diraih benar-benar transformatif dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.